Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamzah. Di kesempatan kali ini saya mendapati seorang siswa yang punya masalah, yang berasal dari Kota Palu dan sekolahnya juga di kota, tentu saja di Kota Palu, yang beliau tidak mau disebutkan identitasnya dan ditampilkan wajahnya. Baik, langsung saja. Jadi di kita ini dalam proses konseling ada yang namanya kontrak konseling. Jadi di kontrak konseling ini kita kesepakatan buat bersama untuk berapa menit kita melakukan konseling. Jadi saya punya penawaran, bagaimana kalau kita buat konseling hanya 10 menit, mengingat saya juga ada mata kuliah selanjutnya di kampus. Bagaimana? Boleh, Kak. Jadi bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat, Kak. Oh, alhamdulillah. Puasa? Alhamdulillah puasa. Jadi bagaimana kegiatan di sekolah? Kenapa bisa datang ke kakak untuk konseling? Ya seperti biasa, Kak. Kalau ada guru kita belajar, kalau macam tiada guru kita kumpul-kumpul di kelas cerita-cerita. Tapi sekarang sudah jarang. Jarang, maksudnya jarang itu kenapa? Kenapa bisa jarang dengan kumpul dengan teman-teman lagi? Tidak apa saya cerita ini, Kak. Oke, jadi kau kan macam ragu saya lihat juga tuh. Jadi dalam proses konseling ini ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi kita sebagai guru bimbingan dan konseling atau seorang calon konselor itu dituntut agar supaya bagaimana masalah klien ini tidak terumbar ke orang lain, ke siapapun itu. Jadi di asas kerahasiaan ini tidak boleh sama sekali dicerita ke orang lain, kecuali hanya klien sama konselor yang saling cerita. Begitu. Mungkin bisa, kenapa masalahnya tadi? Jadi begini, Kak. Minggu lalu saya punya masalah dengan teman kelasku. Ke bawah. Teman baku bawa. Jadi dia habis istirahat, habis belajar, dia punya motorku. Punya motorku mau keluar, tidak lama. Dia bilang begitu dengan saya. Jadi saya kasih. Tapi dia pinjam sampai 3 mata pelajaran dia masuk, bolos sampai pulang. Belum pulang juga. Jadi saya sudah telepon mamaku di rumah, sudah marah-marah. Jadi Pas saya pulang ke rumah saya dimarah mamaku begitu. Pas saya besoknya ke sekolah lagi berdebat dan dia buku bantah. Akhirnya saya dapat pukul dia, Kak. Begitu masalahnya. Hanya itu masalahnya? Iya. Sebenarnya itu ya hanya masalah sepele ya. Jadi yang mungkin menurut saya sepele, tapi bagi menurut kamu itu mungkin bukan masalah sepele, karena mungkin kamu di rumah dapat marah dengan orang tua. Iya, Kak. Jadi saya identifikasi masalahmu tadi, dia pinjam motormu terus lama bakasi pulangnya. Iya, Kak. Jadi kau dapat marah di rumah. Iya, betul. Nah, jadi menurut kamu apa yang harus kau lakukan untuk bisa memperbaiki hubungan dengan temanmu itu? Nah, itu yang saya bingung, Kak. Mau bertanya dengan Kakak. Itu yang kau bingungkan ya? Iya. Mungkin dari kau sendiri bisa lebih kau dalam lagi, apa yang harus kau buat dengan dia. Siapa tahu ada yang bisa kau lakukan yang belum terpikirkan, bisa bagaimana cara pemikiranmu untuk menyelesaikan masalahmu itu. Kau tidak tahu? Saya tidak tahu, Kak. Jadi kalau menurut saya, saran dari saya, perlakuanmu kepada temanmu itu tidak dibenarkan untuk main hakim sendiri, apalagi sampai pukul dia. Iya. Karena main hakim sendiri itu kan tidak bagus, apalagi kamu orang baku bawa terus, mungkin biasa pulang sama-sama, atau mungkin biasa buka puasa sama-sama. Jadi itu sama sekali tidak dibenarkan. Dan perlakuan temanmu juga ke kau itu juga
sama sekali juga tidak dibenarkan. Jadi tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Karena posisinya itu motor yang punya orang tuamu kan? Iya, mau dipakai ke pasar. Nah itu mungkin siangnya itu mungkin mau dipakai ke pasar, mau dipakai kemana, mau dipakai hal-hal yang penting, tapi terbatas karena gara-gara dia pakainya lama. Nah itu dia. Jadi pesan kakak, bagaimana kamu supaya bisa menjalin hubungan dengan dia itu, mungkin bisa ajak cerita dulu dia, ajak cerita dua mata. Kalau memang segan atau malu-malu atau sungkan dengan dia, mungkin bisa ajak orang ketiga, temanmu lagi yang satu, untuk bisa menengahi di pembicaranya kamu dua. Jangan nanti terlibat lagi adu cekcok gitu. Oh iya baik Kak. Jadi apa yang harus kamu lakukan ke depannya? Mungkin tahu bisa minta maaf ini ke dia. Kalau mungkin kamu tidak malu, bisa cerita lagi lewat temanmu. Oh iya Kak, nanti saya usaha bagaimana supaya saya meminta maaf duluan ke sama dia, biar agar supaya masalah ini cepat selesai begitu. Jadi apa yang bisa ku pelajari dari masalah ini? Yang bisa saya pelajari, jangan terlalu cepat mengambil tindakan sebelum berpikir, karena tidak baik. Tidak. Ya, jadi sebagaimana tadi dalam kontrak konseling tadi kita pertama, yang dimana kontrak konseling kita tuh hanya sekitar kurang lebih 10 menit, karena berhubung juga saya ada mata kuliah selanjutnya di kampus. Jadi kalau memang besok atau mungkin minggu depan lah, kalau mungkin kamu ada masalah atau masalahnya belum selesai, bisa hubungi lagi kakak. Oh ya baik Kak. Jadi sekian praktik konseling individu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.